selain bisnis apa ya, adalah kitanya siap nggak jadi pebisnis. In actual fact, aku semenjak COVID ini, I feel that I'm more productive and my business are running well. Malah makin well malah. Ya kan? Gimana nih sama Putri sama Celiana? Dari Putri dulu deh. Gitu ya. Bisa terakhir. Iya. Saya mau dengar dari Jason bisnisnya running well seperti apa gitu ya. Saya juga bisa belajar dari kalian gitu ya. Ya nggak sih? Saya bilang saya menikmati masa di karantina di rumah aja. Okay? And actually saya run my business from the corner of my house gitu ya. Jadi di rumah. ya gitu kan. Terus saya bilang, wow ini bisnis yang diidam-idamkan maybe banyak orang gitu. Buat saya senang sekali bahwa bisnis saya tetap jalan cukup di rumah aja. Of course karena sekarang banyak pakai digital. Jadi saya bikin digital corner. Sekarang nih digital corner kan gitu ya. Aku rasa semua orang buat. Gitu, kalau macam ya ada lampu gitu kan. But then the good thing is saya tetap bisa communicate, tetap bisa interact with my business partner dimanapun mereka berada gitu. That's a good business. Keren banget bisnis ya. Ya kayaknya kemarin ada sempat cerita dikit-dikit juga lah ya, gimana sih sebenarnya running business in current situation gitu. Sebenarnya tergantung marketnya juga ya. Maksudnya kalau kita ngelihat di market Indonesia, market di Jakarta juga gitu. Karena aku ngelihatnya di beberapa kota juga beda-beda. Karena tingkat COVID itu juga mempengaruhi mereka kali ya. Saya juga kurang tahu. Cuman kalau misalnya di pasar market Tangerang sama Jakarta sih, kebetulan kan aku backgroundnya lebih fokusnya di F&B. Itu sih bisa dikatakan caranya pada saat kita mengetahui bahwa itu COVID, memang ada beberapa hal yang terpospon sih ya, apalagi especially kita kan supplier, jadi banyak yang kita mau supply ke brand-brand, lagi mau ketemu, meeting, kerjasama gitu, akhirnya terpospon gitu loh. Jadi saya pun pada saat ditanya pas mau ajak kerjasama lagi kan mereka bilang aduh entar dulu deh gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu aku juga jadinya kayak oh ya bener sih orang lagi COVID ya, mungkin kita nggak fokus ke sana dulu gitu loh. And it makes me stop for a few weeks lah. Tapi sampai di satu titik I come back again dengan istilah mindset yang berbeda gitu loh. Sebenarnya walaupun kondisi kayak gini orang tetap butuh makan gitu kan. Dan justru sebenarnya brand-brand yang lain kayak sebenarnya kita kan sempat mau coba dealing dengan brand-brand franchise minuman gitu. Actually mereka pada saat kondisi kayak gini justru malah perlu kita yang sebagai supplier istilahnya. By the way cerita dulu mereka terus tahu aku itu sebenarnya ngapain kali ya karena kita belum. Boleh. Nanti kita bakal go through it. Boleh sekali diceritain. Jadi aku tuh di F&B, jadi aku tuh handle beberapa kita tuh pabrikan, jadi kita supply roti gitu kan. Jadi pada saat COVID itu ya sempat down karena pikirnya kan bakalan deal dengan brand-brand, cuman mereka juga pada turun. But actually at the same time ada klien-klien kita yang sebenarnya malah omsetnya itu stabil ataupun malahnya makin naik gitu sebenarnya walaupun di COVID kayak gini. Just karena orang pada nge-grab food gitu kan, salah satunya Bu Tris yang kemarin cerita saya mah kagak ada mbak kagak masalah saya nge-grab semua. mungkin di situ gitu. Jadi banyak banget yang sebenarnya malah naik gitu di Indonesia ya. Mungkin di Indonesia jadi berbeda marketnya. Kalau ngomongin Singapura different story gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga mikir gimana cara kita tetap bisa naikin omset karena kita hotel-hotel juga nggak bisa supply. Nah itu udah pasti, itu udah bisa ngapa-ngapain. Ada satu hal yang akhirnya aku belajar yaitu sebenarnya itu nggak menjadi satu hal kita pengen dapat untung sih. Jadi lebih ke concern. Jadi karena aku ngelihat banyak banget tenaga medis yang sangat-sangat kekurangan supply makanan lah, APD lah dan segala macam gitu kan. Akhirnya kita
starting ke galang dana. Jadi kita kita produksi roti zero profit. Buat kita zero profit, tapi kita kirimkan ke rumah sakit yang menerima pasien corona yang istilahnya sangat hektik dan butuh snack gitu lah. Tapi di satu sisi kan mereka makanan kayak gitu kan butuhnya yang steril juga, jadi nggak bisa kayak rumahan produksi biasa, jadi benar-benar mesti pabrik yang istilahnya fokus di mereka punya higienis dan segala macam. Jadi akhirnya kita galang dana tuh pas awal-awal COVID dan lumayan. Dan itu sebenarnya benar-benar zero profit, kita nggak dapat profit sama sekali, hanya ya istilahnya upah untuk karyawan kita lah. Jadi di satu sisi nggak cuma kita ngebantuin tenaga medis, tapi juga akhirnya karyawan-karyawan kita banyak yang kita panggil pulang gitu loh, yang harusnya mereka udah nggak bisa kerja kan. Jadi dapatnya itu dua sisi. Terus di sini aku bisa belajarnya kayak pada saat kita mikirnya adalah bukan profit, maksudnya kita mikirnya lebih ke apa ya, sosial kali ya, lebih ke kalau kita sendiri sebagai entrepreneur kita punya sosial kita tinggi, aku rasa tuh kayak it's gonna help your business too sih, karena dengan begitu ngalir gitu loh. Setelah itu ternyata kita ngeliat orderan kita malah semakin banyak, terus kita mendapatkan banyak insight, kita kenal lebih banyak orang, dan banyak lagi sih planning ke depannya gitu loh. Setelah maupun sekarang lagi COVID, tetap semuanya tetap berjalan dengan lancar gitu. Nanti sebetulnya itu yang penting, oke? Banyak orang mau bisnis gitu ya, aduh saya mau bisnis dong, bisnis apa ya, semua nanya gitu kan ya, bisnis apa ya. Tapi menurut saya yang penting adalah selain bisnis apa ya, adalah kitanya siap nggak jadi pebisnis, ya kan? Karena punya bisnis itu harus punya bisnis mindset, ya. Pebisnis itu bukan cuma sekedar jual barang,